Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke kuliah tentang kepribadian guru. Ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian guru. Pendidik yang pertama dan yang paling utama bagi anak-anak itu adalah orang tua di rumah. Jadi pendidik yang Anda anggap sebagai guru di sini itu tidak hanya terbatas guru di sekolah saja, melainkan orang tua di rumah, kemudian masyarakat, kemudian ustazahnya itu juga termasuk dalam istilah pendidik. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan yang semakin besar, orang tua barulah menyerahkan pendidikannya kepada lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun madrasah. Pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 ayat 6 yang disebut sebagai guru atau pendidik itu mencakup semua elemen yang ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, pendidik itu adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, kalau dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, guru atau pendidik ini dibatasi oleh ruang lingkupnya seperti ini. Jadi, dosen seperti saya, Anda calon guru dan nantinya juga jadi guru, kemudian pamong belajar dan istilah-istilah yang dipakai di sini, asalkan dia ikut serta dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, inilah yang disebut sebagai pendidik. Kemudian di bab 11 pasal 39, pendidik atau guru itu adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembinaan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik atau guru di sini pada bab 11 pasal 39 ini lebih mengerucut lagi. Yang disebut pendidik atau guru adalah tenaga profesional. Nah, kalau melihat dari kata tenaga profesional berarti harus ada lembaga atau surat yang menunjukkan bahwa Anda atau orang-orang ini termasuk dalam tenaga profesional. Ya, istilahnya bisa dibilang harus ada ijazahnya atau surat keterangannya yang menunjukkan Anda sebagai tenaga profesional. Nah, tugasnya itu mencakup merencanakan, kemudian melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar. Kalau ini ranahnya cukup di sekolah formal ya 3 ini. Tapi kalau ada tugas tambahan, biasanya Anda harus melakukan pembinaan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini bisa dibilang salah satu tridharma perguruan tinggi ya. Jadi dosen itu harus sampai pada hal penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab 1 pasal 1 ayat 1 yang disebut sebagai pendidik dalam hal ini adalah guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Jadi tugasnya guru itu tidak sederhana. Kalau Anda nanti menjadi pendidik yang profesional, tugas utama Anda itu meliputi sepanjang kata-kata ini atau sepanjang baris ini ya. Dari mulai mendidik sampai mengevaluasi peserta didik.
Nah, berikutnya adalah syarat-syarat menjadi guru. Yang pertama ada syarat administrasi. Syarat-syarat menjadi guru ini tergantung dari lembaga yang memberikan persyaratan. Tapi kurang lebih hampir sama untuk syarat administrasi, syarat teknis dan lain-lain. Yang pertama, syarat administrasinya yaitu warga negara Indonesia, khususnya untuk sekolah-sekolah formal milik pemerintah, ini warga negara Indonesia biasanya. Tapi ada juga sekolah yang bertaraf internasional atau international school, itu biasanya ada guru yang berwarga negara asing. Yang kedua, umur sekurang-kurangnya 18 tahun. Nah, ini untuk Anda yang mengajar di SMA, biasanya murid Anda itu umurnya ya sekitar 16, 17, 18. Jadi sekurang-kurangnya Anda harus lebih dewasa lah dibanding murid Anda gitu ya. Yang C, berkelakuan baik. Mungkin bisa ditunjukkan dengan SKCK. Kemudian yang D, KTP, KK, SKCK ya. Ini disesuaikan saja dengan lembaga yang Anda, mungkin kalau Anda mau melamar berarti tergantung dari lembaga yang Anda lamar, karena syarat administrasinya ini bisa berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Yang kedua adalah syarat teknis. Yang A, menguasai teknik mengajar. Dengan cara apa kita tahu bahwa Anda bisa menguasai teknik mengajar? Nah, Anda punya ijazah, Anda punya transkrip, di situ Anda menunjukkan bahwa Anda sudah menempuh pendidikan profesional sebagai guru dengan ditunjukkannya ijazah tersebut. Kemudian yang B, terampil mendesain program pembelajaran. Saya yakin mahasiswa di sini semuanya belajar dan juga terus mengembangkan keterampilan dalam mendesain program pembelajaran. Yang C, memiliki motivasi dan cita-cita memajukan pendidikan dan pengajaran. Berikutnya, yang ketiga adalah syarat psikis. Yang pertama adalah sehat rohani. Jadi yang syarat keempat itu adalah syarat fisik, itu dilihat dari fisiknya. Kalau syarat psikis berarti tentang rohaninya. Ya, tentu saja untuk menghindari hal-hal yang buruk terjadi di sekolah atau terjadi pada anak-anak, tentu yang diharapkan seorang guru atau pendidik itu harus sehat secara rohani. Kalau rohaninya sehat, nanti ke depannya tentu saja dia akan menunjukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kepada siswa-siswi, kemudian kepada lingkungan sekolahnya. Kemudian yang B, syarat psikisnya salah satunya adalah dewasa. Kemudian yang C, sabar, ramah. Nah, ini tidak terbatas. Jadi syarat psikisnya nanti bisa Anda ambil dari istilah yang tentu saja mencerminkan seorang guru. Jadi nggak hanya sampai C aja. Ini bisa Anda lanjutkan syarat psikisnya itu sampai banyak ke depan. Nah, beberapa syarat psikisnya ini akan kita pelajari lebih lanjut pada perkuliahan berikutnya. Yang keempat adalah syarat fisik. Persyaratan fisik ini erat kaitannya dengan kesehatan jasmani, berbadan sehat, tidak mengidap penyakit yang berbahaya dan menular. Sebenarnya syarat fisik ini tidak harus seorang guru itu sempurna, tidak ada cacat satupun gitu ya secara jasmani, melainkan diusahakan berbadan sehat, kemudian tidak mengidap penyakit yang berbahaya, karena ini bisa menularkan kepada siswa-siswanya, kepada rekan sejawatnya atau lingkungannya. Jadi selain menjaga diri sendiri, juga menjaga lingkungan sekitar, karena yang Anda hadapi ini adalah individu ya, anak-anak, orang tua, orang dewasa dari kalangan manapun, sehingga ini syarat fisik ini sangat menunjang. Nah, tapi bukan berarti Bu, kalau yang ada guru yang disabilitas, beliaunya bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik atau tidak. Nah, itu menjadi pertimbangan. Kalau cacat atau disabilitasnya itu tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran, saya yakin itu akan tidak menjadi hambatan gitu ya, syarat fisiknya masih bisa terpenuhi.
Syarat-syarat menjadi guru. Yang pertama adalah syarat edukatif. Jadi ada beberapa buku yang menyebutkan syaratnya dibatasi oleh fisik, psikis yang tadi. Ada juga buku yang menyebutkan dibagi jadi 4, syarat edukatif, administratif, normatif, dan aplikatif. Jadi tidak masalah ya. Kalau syarat edukatif itu adalah kegiatan pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau Fakultas Tarbiyah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Syarat edukatif berarti ini ditunjukkan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga atau universitas ataupun juga institut yang menjalankan program keguruan. Nah, contohnya di sini adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terus kemudian kalau di IAIN Tulungagung ada Fakultas Tarbiyah. Nah, ini memang ditujukan untuk mahasiswa yang ingin menjadi seorang pendidik atau ingin menjadi seorang guru. Kan tidak mungkin syarat edukatif ini orang dari fakultas kedokteran mau jadi guru SMA atau fakultas teknik. Nah, ini kan tidak mungkin, sehingga memang harus ada lembaga atau wadah khusus untuk mencetak menjadi seorang guru. Kemudian yang kedua adalah syarat administratif. Harus memiliki ijazah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan dokumen pendukung. Nah, kalau syarat edukatifnya berarti ada seseorang yang sudah menjalankan 4 tahun kuliah, kemudian 1 tahun PPG gitu ya. Kemudian syarat administrasi ditunjukkan dengan bukti ijazah dan transkripnya. Kemudian ada dokumen-dokumen lain yang pendukung seperti halnya KTP, berarti ada kejelasan tempat tinggal atau diakui sebagai warga negara Indonesia. Kemudian mungkin syarat administrasinya ada juga yang memberikan syarat ikut suatu organisasi ataupun pernah melakukan penelitian atau seminar. Nah, itu salah satu contoh syarat administrasi. Kemudian yang ketiga adalah syarat normatif. Memiliki pengetahuan bagaimana cara berbuat baik kepada diri sendiri, peserta didik, wali peserta didik, rekan sejawat, serta masyarakat sekitar. Nah, ini syarat normatifnya. Memiliki pengetahuan bagaimana cara berbuat baik kepada diri sendiri, iya, kemudian kepada peserta didik. Kemudian selain peserta didik, Anda juga harus memiliki pengetahuan bagaimana bersikap dengan wali peserta didik, kemudian rekan sejawat Anda, kemudian serta masyarakat sekitar. Yang keempat adalah syarat aplikatif. Kemampuan guru dalam mempraktekkan berbagai teori tentang keterampilan mengajar yang ia peroleh selama pendidikan. Aplikatif berarti mempraktekkan atau mengaplikasikan berbagai hal tentang teori, belajarkah, tentang teori materi, tentang materinya. Kalau saya di fisika berarti teori fisikanya. Mungkin kalau Anda dalam keagamaan berarti Anda mengerti sekali tentang agama, tentang cara sholat, kemudian cara membaca Al-Quran dengan baik, atau mungkin cara berhaji. Nah, itu Anda tahu konsep teori-teorinya, kemudian Anda bisa mempraktekkan atau mengaplikasikannya. Karena guru yang baik itu tahu bagaimana memberikan ilmunya kepada siswa, bukan hanya transfer, hanya mengajarkannya saja, tapi juga bisa memberikan contoh, mengaplikasikannya lewat hal-hal yang sederhana. Nah, itu syarat aplikatif. Kemudian kualifikasi akademik dan kompetensi guru akan dilanjutkan di video berikutnya.